Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Tuti Alawiyah dengan NIM 2209824 kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai proyek digital yang telah saya buat pada mata kuliah Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat menyimak. Nah, teman-teman, proyek digital yang telah saya buat ini berjudul Penanaman Nilai Karakter Religius melalui media audiovisual pada film Nusantara untuk meningkatkan aspek spiritual anak usia dini. Nah, apa sih gitu kaitannya antara proyek digital yang telah saya buat ini dengan pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan? Berikut penjelasannya. Nah, teman-teman, tentunya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sangat berkaitan dengan proyek digital yang telah saya buat. Apa sih kaitan di antara keduanya? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu Pancasila. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang memiliki 5 prinsip yang pada intinya mengandung 5 nilai dasar yang fundamental, yang terdiri dari yang pertama ada asas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara Republik Indonesia tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum yang positif, dan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan keyakinan agama warga negaranya. Yang kedua, ada asas kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana asas ini mengandung nilai-nilai bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ialah negara yang berdasarkan hak asasi manusia atau sering disebut dengan humanitarian, yang berdasarkan hukum yang adil, serta negara yang berbudaya dan beradab. Yang ketiga, ada asas persatuan Indonesia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang terikat oleh persatuan dan kesatuan. Yang keempat, ada asas kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang di dalamnya terkandung makna bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menerapkan prinsip demokrasi yang merupakan landasan berdasarkan kedaulatan rakyat, kebaikan rakyat berdasarkan demokrasi, dan prinsip demokrasi yang dimana bersifat universal. Yang kelima, ada asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas ini mengandung makna bahwa keadilan sosial bagi pemerataan bersama bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia, tetapi bukanlah keadilan bagi golongan atau pemerintah ataupun penguasa. Nah, teman-teman, Pancasila sebagai dasar negara tentunya sangat diharapkan dapat ditanamkan dalam diri setiap masyarakat Indonesia, termasuk peserta didik, khususnya bagi anak usia dini ya. Dan diharapkan juga setidaknya peserta didik harus memiliki 5 ciri kepribadian Pancasila yang dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Karakter tersebut yaitu yang pertama ada nilai-nilai ketuhanan atau religius, dua ada cinta tanah air, yang ketiga ada kemandirian, yang keempat ada peduli lingkungan, dan terakhir ada toleransi. Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dalam upaya meningkatkan pendidikan karakter tentunya sangat diperlukan dukungan dari semua elemen, baik pemerintah, sekolah atau lembaga, pendidik, siswa, dan masyarakat. Dan tentunya banyak cara yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Dan seperti yang kita ketahui juga ya teman-teman, bahwa anak usia dini merupakan masa golden age atau masa keemasan, di mana pada masa inilah saat yang tepat untuk menanamkan pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila. Dan dalam penanaman nilai Pancasila, pendidikan karakter dapat diajarkan melalui media pembelajaran audiovisual yang tentunya anak-anak mudah memahami dan menyerapnya, serta anak tidak merasa bosan, tetapi anak merasa senang karena di dalam pembelajaran melalui media audiovisual, film animasi ini mengandung unsur gabungan antara audio dan visual dengan penceritaan cerita yang menggunakan langkah animasi atau sering pula disebut dengan kartun, di mana dapat mempengaruhi sikap, tindakan, pemikiran, dan wawasan penonton khususnya untuk anak-anak. Nah, tentunya teman-teman, proyek ini memiliki tujuan. Apa sih tujuan dibuatnya proyek digital ini? Yang pertama itu ada sebagai penguatan pendidikan karakter warga negara.
khususnya pembinaan karakter sejak dini seperti pada jenjang pendidikan anak usia dini. Pembinaan karakter sejak usia muda atau dini akan menjadi bekal bagi anak sebagai warga negara muda yang nantinya akan terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses pembekalan peserta didik dalam menjalani kehidupan bermasyarakat harus ditanamkan dengan pemahaman tentang nilai, norma, dan kebiasaan sosial budaya bangsa Indonesia yang merupakan jati diri bangsa dalam membentuk karakter anak Indonesia yang berintegritas. Perkembangan anak hingga ketika ia telah menjadi bagian dari masyarakat yang aktif menjalankan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, anak tersebut telah memiliki bekal untuk terlibat sebagai bagian dari masyarakat dan dapat berperan aktif sebagai warga negara yang akan mewarisi bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan negara. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk membantu manusia memahami, merawat, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika atau moral. Pendidikan karakter tentunya sangat dilakukan karena saat ini bangsa Indonesia sedang kehilangan moral dan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam ideologi Pancasila sebagai nilai yang sentral. Yang ketiga, tujuannya yaitu penanaman pemahaman tentang konsep negara yang mencakup konsep-konsep yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana pembelajaran ini dapat diharapkan akan menghasilkan generasi yang menghargai dan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, pemahaman dan peningkatan sikap dan perilaku yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, serta budaya bangsa yang menjadi prioritas dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di mana pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter merupakan mata pelajaran yang sangat erat kaitannya. Nilai-nilai pendidikan karakter di Indonesia dibangun melalui 4 sumber. Yang pertama itu ada Pancasila, tujuan pendidikan nasional, agama, serta budaya. Teman-teman, selanjutnya ada langkah-langkah saya dalam membuat proyek digital ini. Yang pertama, saya mengunduh video film animasi Nusa Dambara dengan teknologi yang saya miliki seperti handphone, laptop, maupun komputer di channel YouTube Nusa Official. Yang kedua, saya menonton dan mendengarkan berulang-ulang film animasi Nusa Dambara supaya saya memahami jalan cerita film animasi Nusa Dambara. Yang ketiga, saya mengamati kejadian-kejadian di dalam film animasi Nusa Dambara yang menampilkan pesan karakter religius pada anak usia dini. Yang keempat, saya mendeskripsikan kejadian-kejadian di dalam film animasi Nusa Dambara dan menjelaskannya pada anak-anak setelah anak-anak menonton film animasi Nusa Dambara tersebut. Dan pada proyek digital kali ini saya hanya mencantumkan satu video saja yang berkaitan dengan karakter religius, yaitu beriman dan bertakwa. Video ini berjudul Sholat itu Wajib yang berdurasi 4, beberapa detik. Berikut video animasi yang saya pertontonkan kepada anak usia dini. Selamat menyaksikan. Halo Kak Ania. Nah, makasih ya sebelumnya udah mau nemenin Kak Titi buat main dan sambil belajar juga ya di sini. Nah, di sini kita itu bakal nonton film animasi Nusa Dambara. Nah, film animasi itu judulnya itu Sholat itu Wajib. Kita mulai ya.
coba sebutin. Ada Clara, terus ada Nisa, satu lagi ada sama Oma. Nah tadi itu kenapa Clara bangun kesiangan sholat subuh nih? Kalian suka kesiangan nggak sholat subuhnya? Nggak, suka dibangunin ya sama ayah. Nah jadi walaupun kita masih kecil ya gitu, kalian belum 7 tahun, tapi kita itu harus membiasakan diri sejak kecil untuk sholat. Khususnya itu sholat wajib, itu sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu sebutin apa aja coba. Yang pertama ada subuh, yang kedua zuhur, ketiga asar, maghrib, 5 Isya. Nah kalau sholat subuh itu ada berapa rakaat? 2. Kalau zuhur 4. Kalau asar, kalau maghrib, kalau isya. Nah jadi walaupun kalian masih kecil tapi harus dibiasakan untuk sholat 5 waktu, biar nanti kalau kalian udah gede sudah terbiasa. Nah gitu. Tadi Uma nasihatin ya, bahwasanya sama Kanisa juga nasihatin kalau sholat itu bukan karena kita pengen, tapi karena wajib. Tapi dengan wajib itu kita juga harus laksanakan dengan ikhlas, gak boleh karena terpaksa. Begitu ya. Makasih nih sebelumnya Tanya sudah mau bermain dan juga belajar sama Tuti. Selanjutnya, apa sih manfaat dibuatnya project digital ini? Tentunya project digital ini memiliki manfaat ya teman-teman. Yang pertama, project digital ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan Islam untuk meningkatkan spiritualitas pada anak usia dini, yakni dengan menanamkan nilai-nilai agama yang berasal dari media pembelajaran audiovisual, film, nusa, dan nara. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai referensi media pembelajaran melalui video animasi, audiovisual, film, nusa, dan nara. Tentunya untuk meningkatkan spiritualitas anak usia dini. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai salah satu teknik yang paling efektif untuk meningkatkan spiritualitas pada anak usia dini. Yang keempat, dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami masalah yang sama, di mana memiliki kesulitan dalam menanamkan karakter religius pada anak, yakni dengan pembelajaran media audiovisual, film, animasi, nusa, dan nara. Apa sih manfaat yang berhubungan dengan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama itu, ketika media pembelajaran audiovisual ini berhasil diterapkan dalam penanaman karakter religius pada masyarakat, khususnya pada anak usia dini, maka akan terwujudnya tujuan bangsa Indonesia yang aman, damai, dan tentram, di mana menjunjung tinggi nilai agama dan moral bangsa Indonesia, yakni ideologi Pancasila sebagai nilai yang sentral. Sebab Indonesia memiliki calon generasi bangsa yang berkarakter sesuai norma agama, hukum, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Sekian project digital yang telah saya buat. Mudah-mudahan project digital ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita sendiri, saya sendiri, dan umumnya bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Saya pribadi meminta maaf bila ada kata-kata dan perbuatan yang tidak enak di hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.